Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita masalah spiritual ya. Kalau saya perhatikan ada 3 bagian ya. Bagian pertama itu biasanya di permukaan. Bagian kedua biasanya pertengahan. Bagian ketiga biasanya di dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja, terutama orang-orang amanah ya, orang-orang ilahiat Adam Hawa. Saya ingin bercerita masalah spiritual ya. Spiritual itu apa sih? Ya tentang keagamaan lah ya, tentang keyakinan diri. Jadi begini maksud saya. Kalau saya perhatikan ada 3 bagian ya, 3 bagian. Bagian pertama itu biasanya di permukaan, ya. Ada permukaan. Bagian kedua biasanya pertengahan. Bagian ketiga biasanya di dasar. Apa sih bagian permukaan? Kalau di permukaan itu rata-rata manusia itu ingin kelihatan dengan jelas ya, nampak jelas dia ya, jelas orangnya, jelas zahirnya atau wujudnya ya. Biasanya orang-orang seperti itu kan ingin kelihatan bahwa dirinya itu orang yang berilmu ya, orang yang berwawasan, orang yang berpengetahuan. Itu biasanya orang-orang yang di permukaan. Ingin terlihat oleh manusia pada umumnya bahwa dirinya punya kemampuan ya, di bidangnya. Maksud saya punya kemampuan di bidang ilmunya gitu. Dan dia mempertontonkan dirinya bahwa dirinya mampu. Itu biasanya orang-orang yang di permukaan. Terus kalau saya ilustrasikan ibarat bunga ya. Bunga itu kan bagus, kelihatan. Kadang-kadang warna-warni, kadang-kadang merah gitu. Harum lagi ya. Itulah bunga. Kalau saya ilustrasikan gitu di dalam dunia spiritual. Tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Layu dia. Sesaat dia akan layu. Kalau sudah layu tuh hilang warnanya, hilang harumnya. Begitu juga orang-orang yang suka memperlihatkan ya. Maksud saya mempertontonkan kelebihan-kelebihan dirinya, kewibawaan dirinya. Kadang-kadang nggak sadar bahwa kelak di kemudian hari pasti akan ada perubahan ya. Saya nggak tahu lah, penurunan mungkin terlalu kasar bakal ya. Perubahan. Kenapa? Karena dunia ini, kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, kecuali berubah, bahkan membosankan. Biasanya seperti itu. Kalau saya perhatikan, itu orang-orang yang biasa di permukaan di dalam dunia spiritual. Ya, dia akan mempertontonkan kelebihan-kelebihannya. Salah nggak? Saya bukan bicara salah benar. Ini sebuah pengalaman. Saya coba berbagi kepada saudara-saudara ya, yang menekuni tentang doa-doa yang kita pelajari ini. Apa sih? Ya Allah tadi saya bilang. Ya, itu satu. Yang kedua, ada orang itu di pertengahan saja. Ya, orang itu di pertengahan aja. Dia tidak menampakkan sekali tidak, turun juga tidak. Biasanya orang-orang seperti ini banyak angan-angannya, banyak teori-teorinya. Kalau saya bilang tidak jelas, tapi bukan berarti salah. Ya. Cuman secara pribadi saya menyimpulkan orang-orang seperti itu. Orang seperti itu biasanya banyak teorinya, ya, banyak ceritanya, tapi dia mewujudkan tidak bisa. Tidak bisa dia. Yang ada cuma angan-angan dia. Gitu. Itu hampir rata-rata saya perhatikan. Kalau ya mungkin berbagi di antara sesama, harus begini, harus begitu, gitu ya. Tapi dirinya sendiri juga belum tentu juga bisa menjalankan itu. Maka saya bilang, ini orang tipe di pertengahan. Tengah-tengah, bukan di atas, di tengah.
Kalau penilaian saya gitu. Salah nggak? Saya ulangi lagi. Saya bukan ngomongin salah atau benar, ya. Tapi ini hampir rata-rata orang yang yakinnya menggebu-gebu, ceritanya menggebu-gebu, tapi ya, dalam bentuk perwujudan itu kurang. Saya bilang tipe orang yang di tengah-tengah, gitu. Bukan di atas, di tengah. Ya. Kalau di atas saya jelasin tadi kan. Kalau tipe orang di atas itu kan dia mempertontonkan kebolehan-kebolehannya, ingin dilihat supaya jelas gitu. Dikenal gitu. Itu biasa seperti itu. Kalau saya perhatikan. Ya, ini kita bicara dunia spiritual ya, tentang ya Allahu maksud saya. Bagi yang nggak setuju skip aja lah, nggak masalah kok itu. Nah, yang kedua, itu saya bilang tadi, abstrak. Yang kedua itu abstrak. Ya. Penuh angan-angan, penuh cerita, ya. Begitu sahabat-sahabat, mari kita wujudkan, mari kita bersamaan, pasti dia ada aja alasan. Inilah begitulah. Banyak mengelak. Dia yakin dengan Tuhan itu, dia yakin dengan perasaan itu, dan dia yakin dengan getarnya sinar kuasa Tuhan, dia yakin itu. Dia yakin benar itu. Tapi begitu menyangkut masalah perwujudan, dia agak meringis-meringis, banyak mengelak. Makanya saya bilang orang-orang seperti itu dia di pertengahan. Banyak teorinya, ya banyak ceritanya, tapi tidak berani mewujudkan. Abstrak dia. Saya ulangi lagi, bukan menyalahkan. Ini berbagi cerita yang saya alami. Saya coba berbagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga tuh biasanya di bawah ya, di dasar. Di dasar. Tidak nampak, tidak kelihatan dia. Tapi ibarat bangunan ya, ibarat bangunan itu kokoh, di pondasi itu kokoh dia. Ibarat karang di tengah laut, musuh berapapun ombaknya besar, dia nggak bergeming. Ini saya loh, ini saya yakin pada Tuhan, pasti bisa. Gitu. Dan orang yang di dasar ini biasanya berkeyakinan di dasar itu memang tinggi keyakinannya, nggak kelihatan kan? Itulah sebuah keyakinan, tinggi dia, tidak bergeming, nggak peduli dia. Bahkan orang-orang yang saya bilang tadi di dasar itu dia bisa mengakui orang di tengah, bisa mengakui orang yang di permukaan, bisa ngakui. Saya ulangi lagi, orang yang di bawah itu ya, orang yang di bawah itu tidak kelihatan. Itulah sebuah keyakinan yang tidak bergeser, ibarat karang di tengah laut. Itu orang yang di bawah, orang di dasar maksud saya. Nah, dia bisa mengakui orang yang di tengah dan orang yang di atas bisa mengakui. Biasanya seperti itu. Makanya saya bilang, ya, kita coba berbagi ya bahwa dunia spiritual itu ya banyak versi sih ya, banyak versi. Ini kan kebetulan saya yang alami, saya coba berbagi. Barangkali ada manfaatnya. Bahwa sebenarnya kalau saya renungkan itu ada 3 versi kalau saya bilang. Versi pertama saya ulangi itu orang yang suka di permukaan. Kalau saya bilang itu ya berwibawa lah ya, mempertontonkan sebuah kemampuannya, mempertontonkan bahasanya, dia pertontonkan itu semua, gitu. Pokoknya ya berwibawa lah ya. Tapi ingat, dunia ini nggak ada yang abadi. Semua akan mengalami perubahan-perubahan. Waktu, zaman, semua akan akan berubah maksudnya, akan mengalami perubahan. Maka saya ilustrasikan ibarat bunga. Bunga itu dilihatnya bagus, indah gitu. Kita nggak sadar bunga itu berapa hari akan layu. Sama dengan cerita-cerita tadi. Orang yang suka mempertontonkan kelebihan-kelebihan, suatu saat orang bakal mengalami kebosanan ya. Yang melihatnya juga bosan gitu. Itulah dunia spiritual. Ya. Saya coba diulang-ulang maksud saya. Ya. Sama begitu juga orang yang di tengah. Orang yang di tengah itu banyak dia punya teori ini, teori itu, dia punya keyakinan ini, punya keyakinan itu. Maksudnya itu banyak metode-metode yang dia sampaikan kepada Zama. Padahal dirinya sendiri juga belum melaksanakan itu. Saya bilang abstrak orang itu. Penuh dengan angan-angan. Itu yang kedua. Diulang-ulang ya supaya diingat maksud saya. Beda dengan orang yang di dasar. Di dasar itu dia selalu memperhatikan dirinya, kejadiannya kepada Tuhannya.
Tidak kelihatan. Orang di dasar itu memang tidak kelihatan. Itulah sebuah keyakinan. Makanya saya bilang orang seperti itu ibarat karang di tengah laut. Seberapapun ombaknya, ya dia tenang aja. Tidak ada masalah apa-apa. Dan dia bisa mengakui yang di tengah sama yang di atas itu diakui secara pribadi. Benar juga dia. Cuman mungkin suatu saat dia akan bosan. Suatu saat akan hilang. Itu bedanya. Nah, tinggal masing-masing kita menilai nih ya. Kita ini posisi di mana? Apakah kita suka di permukaan? Apakah kita suka di pertengahan? Atau kita selalu di dasar? Atau mungkin sekali-sekali di tengah, sekali-sekali di atas? Ya, yang tahu cuma dirinya masing-masing ya. Saya coba berbagi mengingatkan saja. Barangkali ada manfaatnya. Kebetulan ya, saya ini menceritakan tentang ketuhanan ya, yang dibilang ya Allahu ya. Apa yang telah diwariskan oleh Raden Muhammad Samsu Usman dan sampai kepada saya. Apa yang telah disampaikan oleh imam-imam saya kepada saya, senior-senior saya, guru-guru saya ya. Saya renungkan dan saya jadikan sebuah pedoman gitu. Begitu maksud saya. Nah, kan semua itu mengalami proses demi proses. Makanya saya bilang, saya pribadi bisa mengakui tuan-tuan ya, bicara ini bicara itu saya akui itu benar semua. Cuma persoalannya satu, bagaimana sih dalam bentuk mewujudkannya? Kan saya nonton. Saya juga nonton diri saya juga nonton kepada kejadian-kejadian terutama di alam-alam kita. Itu sih saya mau berbagi itu. Ya. Barangkali ada manfaat di antara kita semua. Ya. Kalaupun dalam bahasa yang sederhana ini banyak kurang-kurangnya ya tolong dimaklumi ya. Saya ini kan bukan siapa-siapa, coba berbagi aja. Secara kebetulan saya menggeluti dunia keilahian gitu. Dunia ya Allahu gitu. Dunia sahadat. Secara kebetulan ya tentang syariat dikit-dikit ngerti lah ya, walaupun tidak semuanya, sedikit-sedikit paham gitu. Dan saya ulangi lagi, bagi yang tidak suka ya tolong di skip aja lah, karena ini cuma berbagi berbagi suatu pengalaman aja di dalam dunia spiritual. Barangkali ada manfaat. Itu barangkali yang saya bisa bagikan ya di antara kita untuk saudara kita, barangkali ada manfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja. Amin dan terima kasih.